Mana tadi? Untuk idealnya tank itu dengan perbandingan tank, misalnya ukuran tank dengan jumlah ikan, itu idealnya itu berapa? Idealnya, jadi kalau memang speknya itu pengen jadi pecinta ikan, itu nggak ada ideal, tapi jangan sampai kurang dari 1 meter. Akuariumnya ya, Minimal 1 meter. minimal 1 meter. Kalau misalkan ada tuh yang pakai akuarium 60 cm kali 30 kali 30, kasihan ikannya. Bolak-balik, 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 dan dia akan jadi koki mini, nggak akan gede-gede, segitu aja. Tapi kalau misalkan 1 meter diisi 3 atau 4 ekor ikan kecil, nanti dia akan besar. Walaupun tidak akan besar sebesar di sini. Semakin besar media, semakin bisa besar juga ikannya. Penanganan orang rumahan nih, penghobi rumahan yang sekedar sedikit ya. Mungkin kalau idealnya tadi kan 1 meter minimal. Untuk 3-4 ekor ikan. Iya. Nah itu kira-kira itu idealnya itu sampai dia size berapa senti itu sebenarnya itu harus Antara berapa ya? 12 sampai 15 cm sih harusnya masih dapat ya. Kalau dia rajin ganti air, maintenance airnya harus selalu bersih. Terus juga makanannya juga nggak dikurangin, makannya harus cukup. Gitu. baru dipindah gitu. Dipindah. Cuman gini, kalau memang basicnya itu hanya untuk pelihara ikan, nggak main kontes, bebas. Nggak ada hitungan. Tetapi kalau pengen main kontes atau pengen ikut show gitu ya, itu memang kita harus pelihara dengan maksimal supaya ikan itu tetap bisa berkembang bagus. Dan ikan itu, apa ya, ada ikan yang kecil, tapi kita tahu, nih ikan umurnya udah tua. Gitu. Jangan sampai pertumbuhan dia kehambat dengan usianya dia. Gitu. Memang kunci utama itu media juga salah satu faktor ya. Iya, betul. Kalau udah main di kontes memang harus total. Kita mau lihat nih dari Bang Reja sendiri nih. Bang Reja kan di sini breeding. Biasanya itu dalam satu pair itu jadi anakan berapa banyak? Sekali breeding itu yang netes bisa 2.000 sampai 4.000 ekor. Yang netes. Satu pair. Iya, untuk satu pair. Dan kita biasanya paling kita ambil 10%. 10% yang Bahkan bisa kurang. bisa kurang. Iya. Yang lain kita eliminasi, nggak kita pelihara. Kita lepas liarkan lah. Berarti yang memang yang dijual itu memang yang udah Spesial. spesial. Iya. Nah kita mau lihat nih, mungkin ada nggak sih Bang Reja ini indukannya di sini kita pengen lihat tuh indukannya kayak apa sih jangan sampai itu ikan jadi kualitas banyak begini. Kita boleh lihat nggak Bang? Boleh. Ikannya. Nih, indukan betina ya. Oke. Selain indukan yang bagus nih, Betinaan saya seperti ini. Ini jenis orandanya. Tuh. Jambu topi orang bilang. Ini ciri khas khusus sendiri ini dari indukan yang bagus atau enggak itu dari apa? Atau sama dia kayak kita ngelihat ikan spek kontes? Ya seperti itu. Terus lagi kalau kita mau pilih indukan itu, kita lihat dari apa ya namanya ya, bibit bobotnya lah. Kalau buat indukan itu nggak sembarangan ikan kontes disuruh indukan anakannya pasti bagus juga. Berarti genetik. Genetik. Jadi kalau misalnya katakanlah ini ikan, ada nggak sih dia misalnya settingan khusus? Kalau ini latihan begini harus begini karena ada. Ada. Jadi kita tuh istri saya yang jago. Dia tuh tahu tunjukkan jenis kayak begini, formasi ketemu jantanannya kayak gimana, nanti menghasilkan anak yang kayak gimana. Wah. Begitu. Nih, ini salah satu calon indukan, bahan buat indukan, dan ini anakan kita sendiri. Jantan buat jadi indukan. Wow. Nah, ini ikan bulat. Ikan bulat lucu, tapi ikan ini bisa besar. Ada yang bulat tapi bangkat ada. Kalau ini bisa besar. Tapi biasanya ikan ini kalau di inbreed suka jadi masalah. Iya dong, pasti tulangan lemah, tingkat cacatnya. Jadi kalau Bang Reja sendiri, kalau mau breeding, itu biasa pasti kita nyari protein dari luar, Iya. atau memang misalnya ya udah ini kan anakan dari mana lain aja deh Enggak, dari luar. dari luar. Ya rutin, kita berapa bulan sekali kita beli ikan dari luar itu apa ya untuk proses importnya nggak banyak-banyak, antara 2 sampai
antara 2 sampai 6 itu rata-rata memang indukan dari luar. Iya, betul. Yang tadi oranda tadi itu dari luar. Terus ada juga ini dari luar. Oke. Kalau mau lihat varietekno nih. Varietekno. Nah, Jadi kalau untuk kan Ya, katakanlah 6. ya. Untuk satu indukan sendiri biasa itu dipakai berapa kali? Itu untuk satu, berarti kalau 6 itu 6-6-nya masing-masing 5-6 kali pakai. Karena hasilnya nggak semuanya bagus. Alhamdulillah kalau 6 itu bagus semua. Tapi biasanya kan pakai satu. Oh, Gitu. Jadi kalau kita ngambil satu, kopi di ongkos, kopinya tadi gagal, nggak bisa. Kita ngambilnya banyak kan. Gitu. efektifnya ikan ini sebenarnya ini itu bisa berapa kali? Bisa lebih dari 3 kali. Biasanya anak pertama itu kita buang. buah. Keluaran pertama itu kita buang dulu karena itu lebih banyak cacat dibanding yang Bagus. Jadi kita bilang apa ya, belajar bertelur lah gitu. Nanti telur yang kedua baru kita pakai, baru kita ambil kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Nanti yang keenam kita lihat kalau udah mulai banyak cacat udah itu pasir itu kita Oke, buang. Berarti memang nggak sekali ya, bisa berkali-kali. ya. Pokoknya ya sekebutuhan sih ya. Kalau untuk ngambil ikan dari luar. Nah, itu yang lagi di breed ada nggak nih, Bang? Ada Nah, kita mau lihat. anakannya ya, dorong netes ya. Ayo. Yuk, kita lihat. Ini anakan oranda white dan ini baru mulai makan kutu air hari ini. ini udah hari berapa nih anak-anak? Hari ketiga. Oh, ini hari ketiga. Hari kedua, sorry. Hari kedua dari Ya, netas. kemarin netas, udah mulai berenang, kita udah mulai kasih kutu air sedikit. Berarti teknik orang memang beda-beda ya. Beda-beda. Ada orang yang 5 hari baru dikasih kutu air. Iya. Ngadu prinsipnya begini. Ikan masih pasif, masih banyak tempel, tandanya kantung makanannya masih ada. Tapi begitu ikan udah mulai berenang-berenang, tandanya kantung cadangan makanannya udah mulai habis dan kita kasih kutu air. Jadi jangan sampai dia kelaparan dulu baru kita kasih makan. Sebelum dia lapar, kita kasih kutu air. Toh kutu airnya juga nggak bahaya buat ikan. Gitu. Kalau dia belum makan sekarang, buat besok masih nggak apa-apa. Tapi emang nggak beresiko tuh, Bang. Enggak. Kalau ada kutu jahat gitu. Alhamdulillah sih ya, ini kutu airnya bagus, warnanya pink semua. Kalau kutu air yang warna putih atau coklat memang rada galak kan. Rada galak. Rada galak. Gitu. Dan ngasihnya untuk awal memang nggak banyak-banyak. Sedikit kita bilang belajar makan. Gitu. Jadi memang pola kita beternak itu tidak menghambat makan dia dari awal. Menjaga pertumbuhannya tetap bagus supaya sampai dia besar dan menjaga jangan sampai dia sakit di masa pertumbuhannya. Itu yang bikin ikan bisa besar. Mulai disortir di usia berapa biasanya? Mata kita udah rusak usia 2 minggu baru bisa. Udah segede apa ya? Segede sapu lidi lah. Satu batang sapu lidi usia 2 minggu itu baru mulai kita sortir. Kalau zaman dulu kita usia 1 minggu masih segede jarum gini, kita udah mulai sortir. Sekarang mata kita udah berair kalau usia 1 minggu. Nah, itu kan ada Agak kecil ya. berapa tuh? Coba lebih kecil nih. Ini. Nah, Ini usia 1,5 bulan. Ini ditaruh sini buat Ini ikan yang nggak lolos sortir. Ini maksudnya yang lolos sortir tapi yang udah nggak kita pakai ya. Gitu. ini kan yang udah nggak lolos sortir memang ditaruh di sini aja, diobrolin gitu. Ya nanti ada yang ngumpulin kayak bernama akuatik. Masih uten. Dia yang ngumpulin, dia pelihara, dia membesarkan, nanti dia kalau dia mau jual, dia mau bagi-bagi ke orang silakan. Urusan dia. Oh, gitu.
Jadi memang itu kalau nggak dipakai kebanyakan ada yang ngumpul. Ini grade-nya kira-kira ada berapa grade sih dia? Kalau Bang Reza kita sendiri cuma nyortir. ini ya, kita bikin dua, show class sama commercial grade atau yang kita bilang fancy. Gitu. Nah, fancy-nya itu kita di atas standar yang lipat-lipat atau segala macam. Tapi ikannya itu masih ada nilai keindahan gitu ya. Bagus, ikannya bagus. Dan itu untuk yang dijual di sini sih sendiri rata-rata itu untuk berapa? Fancy itu, jadi kita bingung ya kalau ngomongin grade ya. Kita cuma dua, fancy atau SQ. Oke, itu doang. Jadi gitu. Jadi fancy biasanya usia 2 bulan up itu mulai dari 500.000. Ya, di tabur. Nih, terus ini Ini mulai harganya ini 500 ribuan. ya 500.000. Oke. Gitu. Si mungil bernilai fantastis nih cuy. Nah, untuk yang kita mau lihat yang sisaannya nih yang dibuang, yang biasa itu Jack, ada nggak sih? Iya, tapi nggak bisa dibuka. Gak bisa dibuka di posisi ya? Ada di bawah sini. Ini ada kolam 5 kali 2,5 meter, dalamnya 1,5 meter. Ini kita pakai buat air buat masa depan anak-anak kita nanti, dan kita masukin macam-macam. Ada ikan oscar, ada cana, ada kura-kura anak gua di sini gitu. Saat ini nggak bisa dibuka karena ada layak pintunya di bawah sini. Kayaknya saya pengen bahas sih soal air. Nah, kalau air kayaknya ini sensitif ya. Kalau untuk Bang Reza sendiri di sini air itu diolah difiltrasi, memang airnya memang mungkin kalau alaminya itu kan ada air yang bagus. Kata orang itu air tanah lebih bagus dibanding air pump. Ya, tapi ada juga persepsi orang air pump lebih bagus. Lebih stabil. Nah, kalau Bang Reza sendiri di sini makanya air apa? Bang? Air tanah itu udah paling spesial dibanding air pump olahan ya. Sebagus apapun air pump, dia bagus sama air tanah. Air tanah ada yang mengandung zat besi, macam itu kita kasih karbon segala macam. Kayak gitu untuk menetralkan itu ya. Tapi alhamdulillah kita di sini airnya istimewa sekali, bagus, nggak mengandung besi, nggak mengandung karat, pH-nya 6,5. Jadi udah tinggal isi air, masuk ikan langsung. Kalau tips dari Bang Bang Reza sendiri ada nggak Bang, kalau buat pemain rumahan yang mungkin memang airnya itu pump, karena pasti kan penanganan ikan dengan air berbeda, pasti kan ikan dengan karakter itu bakal beda karena Betul. dia dengan air beda. Betul. Nah, kalau dari Bang Reza sendiri ada nggak sih Bang tipsnya itu? Bikin filtrasi yang bagus. Filtrasi. Filtrasi yang bagus. Air pump itu kan mengandung klorin ya. Iya. Klorin itu kalau kita running, kita nyalain pompa, kita sirkulasi tanpa ikan, itu dalam waktu 24 jam atau sekitar paling lamanya 48 jam lah ya, itu dia udah netral. Kadar klorin itu sudah hilang, masuk ke dalam filter gitu, dan itu udah baik. Biasanya sih paling umum itu white spot. White spot itu masalahnya suhu, perubahan suhu dari panas ke hujan atau dari hujan ke panas, itu yang bikin ikan jadi meriang. Kalau kita bilang sih sakit flu ya, white spot itu ya, karena adanya di suhu lembab gitu. Dan Memang itu nggak bisa dihindari ya. nggak bisa, tapi itu bisa diakalin. Kita bisa pakai, misalkan kita pakai heater, kita menjaga suhu di 28 misalkan, supaya jangan sampai drop dari 28. Suhu paling aman itu 28 atau 30, tapi 30 kategorinya hangat dia, mendingan di 28 aja gitu. Jadi begitu pas musim hujan atau suhunya dingin, dia heater itu akan nyala untuk sampai ke 28 gitu. Memang ikan ini juga bisa masalah kalau di air terlalu dingin. Enggak, suhu tanggung, lembab. Kalau dingin misalkan nih, banyak juga orang yang menggunakan chiller ya, pendingin ya, masuk di suhu 24, 25, wah sehat ikannya, bagus. Itu aman ikan. Aman, dia stabil di suhu segitu aja aman gitu. Tapi yang nggak bagus itu di suhu 26, 27, dan perubahan dari suhu itu nanti naik lagi, atau nggak dari yang atas tiba-tiba drop suhunya, itu bikin ikan pada pilek, pada flu kalau kita bilang gitu. Cara namainnya memang pakai heater. Pakai heater kalau untuk di indoor. Kalau di outdoor kayak gini, umumnya suhu air tuh lebih stabil karena ada panas bumi yang menyimpan hawa. Terus penyakit lain apalagi Bang, yang pernah dialami?
yang umum kedua itu adalah busuk insang. Busuk insang itu karena air kotor atau ada parasit yang masuk ke insang gitu. Sama juga kalau kita itu TBC karena udara, karena apa penyebabnya gitu kan. Air yang kotor akan menyebabkan ini kerja berat. Insang itu kerja berat, sama kayak kita, paru-paru kita juga akan kerja berat gitu. Dan itu diusahakan airnya selalu bersih. Itu kalau untuk insang. Ya, Ada nggak sih bang penyakit yang memang bisa masih? ada swim bleeder. Nah itu ciri-cirinya gimana? Ikan itu dia akan terbalik, perutnya di atas, badan di bawah. Dan itu memang kita sampai saat ini jujur nggak tahu obatnya apa. Berarti sih kan kalau karena itu ya udah nunggu mati gitu ya. Ya, tapi dia sehat secara fisik, dia sehat. Ikan itu nggak sakit, dia cuma bermasalah di internalnya dia, yang sehingga dia tidak bisa berenang dengan normal. Gitu. Mungkin kalau kita pernah ngebelet ikan mas atau apa, itu kan ada kantong udara ya dalam perutnya. Kantong udara itu yang bermasalah, pelampungnya itu, sehingga dia nggak bisa normal lagi. Gitu. Dan itu kita memang sampai saat ini nggak tahu obatnya apa. Jadi ya udah, tapi kita pelihara dalam keadaan dia sehat, kita pelihara, dia seperti itu juga kita pelihara sampai akhir hayatnya. Itu biasa bertahan berapa lama bang? Bisa berbulan-bulan. Bisa sampai berbulan-bulan, tapi Bisa. pasti dia itu mati nggak bisa ditemuin. Matinya itu juga karena mungkin dia kurang makan, karena kita di sini kasih makan kan tenggelam. Kadang saya suka lemparin ke arah dia sehingga dia makan duluan gitu, dan makan dia tentunya sedikit dong dibanding yang teman-temannya yang bisa makan di bawah itu gitu. Apalagi kalau udah sampai perutnya naik ke permukaan air, itu dia akan kena matahari, itu jadi apa ya, kulit yang kebakar, itu kasihan. Disebabkan karena apa? Penyakit itu biasanya. Kantung udaranya bermasalah. Itu biasanya saya pernah nonton di acara YouTube yang di luar negeri, itu dibelek sama orang luar, itu dimasukin, dicek di mikroskop, ada cacing. Ada cacing. Itu penyebabnya pakan. Banyak faktor, air juga bisa. Karena kan air tanah ya, itu di dalam tanah itu kan nggak tahu ada apa, mikroba atau apa segala macam, kita nggak ngerti. Gitu. Ikannya juga. Ya, kita harus rajin. Karena kan Yang pertama itu kita jaga filtrasi air, kita jaga filter air itu dengan baik. Terus juga kita rajin membersihkan filter. Terus juga kita rajin mengasih obat-obatan supaya bakteri itu populasinya nggak terlalu banyak. Kita jaga populasinya. kita mau bahas soal jualan ya. Apa? Penjualan. Penjualan, ya. Kita penjualan dengan produksi Bang Reza juga banyak. Per bulan itu biasanya itu sampai berapa ya kan kita ngirim? Nggak tentu. Ada yang ngirim, bukan dalam arti ya maksudnya orang beli langsung mas. Kebanyakan kan ngirim Bang Reza. Ya, ada yang ngirim, ada juga yang datang, sama banyaknya. Per bulan itu kira-kira Nggak tentu. Kalau kita bulan ini nggak ada produksi, 2 bulan ke depan kita nggak ada panen. Gitu. ada nggak sih orang yang pesen Bang pesennya buat bulan depan untuk ini? Ada. Yang inden itu ada gitu. Tolong kabarin nanti kalau udah rilis ya, gitu ada. Tapi kalau untuk asal luar negeri itu peminatnya itu banyak biasa di jenis apa? Ya semua. Oranda kita itu disukain sama orang luar juga, karena memang kita bikin apa yang orang mau. Ikan mas koki itu yang dicari orang apa sih? Lucunya kan? Ya kita bikin ikan yang lucu. Untuk tren saat ini yang lagi melonjak, Semuanya melonjak. Oranda. bener signifikan maksudnya dari yang lain paling banyak. Paling banyak Indonesia ya, kita nggak bilang ikan ternakan saya ya. Ya, Oranda nomor 1, lalu ada namanya rancu kaliko. lanjut kali itu. Rancu kaliko dari Indonesia itu digemari sama negara Asia, terutama Vietnam. Saya tahu. Ya, kalau Singapura, Malaysia dia sangat suka sama Oranda kita. Tapi kalau Vietnam sangat suka dengan rancu kaliko produksi Indonesia. Nah, tapi akan ada. Rancu kaliko contohnya ada. Biar orang nggak penasaran, kan kayak apa sih yang kemarin? Mana ya? Ini salah satunya, tapi tunggu nih, ada yang warnanya cantik. Itu dia.
Ini warna ini digemari di luar. Ikan ini ya. Wah. Harga biasa yang model kayak begini ini dibanderol di harga berapa? Relatif sih ini bisa 10 juta ke atas ini satu ekor ini. 10 juta ke atas. Iya. Jadi saya tidak. Iya. Sekitar 750 $800. Pemilih sendiri ada nggak? Ini kalau untuk pemain baru mungkin yang pengen nyoba hobi-hobi, mungkin kalau di kualitas itu kan relatif lah ya. Karena pasti ikan begini kan otomatis dengan orang awam, perawatan yang boleh begitu paham. Kalau Bang Leo sendiri lebih recommended itu untuk di grade atau di jenis apa sih mainnya? Kalau untuk sekarang buat orang yang pengen nyoba, Yang pengen nyoba nggak ada untuk itunya sih, nggak ada ya, bebas dia maunya apa, dia lebih sukanya apa. Ada orang yang suka banget sama Ryukin, ada yang suka banget sama Oranda, ada yang suka banget sama Rancu. Nah kalau misalkan ada orang yang pemain baru tapi dia pengen yang langsung yang high class, kita saranin jangan dulu, mendingan yang middle dulu, pelihara belajar cara membesarkan ikan, belajar cara mengobati ikan di saat dia sakit. Kalau udah lulus itu semua, naik kelas silakan. Boleh. berarti mending nyoba di level middle. Ya. Nah, itu bisa dengar kalian yang pengen nyoba itu disarankan itu ke level middle dulu. Karena memang ya ikan begini untuk grade kompetisi atau yang high termasuk bukan dengan harga murah. Mungkin udah bisa bilang harga motor. Bahkan ada yang harga mobil. Ada yang seharga mobil sih enggak, Mas Koki nggak sampai segitu. Kalau untuk yang udah pernah juara, Yang udah pernah juara, iya betul, puluhan juta. yang udah pernah juara. Ya. Mungkin kapan lagi tuh ada ikut proses ya? Ke depan. Bulan Desember pertengahan ada kontes lagi. Kita pengen ikut bagi mau lihat. Ya, datang ya. Mungkin cara menghandling ikannya itu kayak apa sih Mas Bopi? Karena memang yang habis itu ikan dipindahin itu pasti kan ada tekniknya, mungkin cara megangnya atau apa itu supaya Betul. itu nggak rusak. Bahkan sama semua jenis ikan untuk kompetisi itu sama buat menjaganya itu. Mungkin nanti next kalau di kontes kita nyoba nih buat ngeliat cara ngehandling ikannya sampai ikan itu selesai di show. Mungkin kita bisa lihat pas lagi ditulis. Ya. Nah, mungkin itu aja sih yang kita udah bahas. Oke, makasih nih Bang Reza. Ya, sama-sama. Yang keliling paham bagi-bagi ilmunya. Mungkin next kita ikut ke depan. Oke. Oke. Yuk, salam Mas Kopi Indonesia.